melihat, mari kita melihat diagram berikut ini di depan kalian, ya, di mana minggu lalu kita sudah menyimpulkan tentang unipersonalitas, bagaimana melalui konsili Kalsedon 451 Masehi itu dirumuskan bahwa Kristus ini memiliki dua natur di dalam satu pribadi. Ya, sekali lagi, di dalam satu pribadi yang sempurna dan sejati setiap natur itu. Ya, di mana setiap natur itu kemudian diistilahkan, ya, dengan tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Ya, nah, sekali lagi, tidak bercampur, unconfused, lalu tidak berubah, ya, unchangeable, lalu tidak terbagi, ya, unseparable, dan kemudian tidak terbagi, undivisible, ya, undivisible, tidak terbagi, dan tidak terpisah, unseparable, ya. Nah, di dalam memahami hakikat Kristus ini, ya, di dalam sepanjang sejarah gereja, nah, ini memang kalau yang dari program studi PAK mereka punya, ya, mata kuliah khusus sejarah gereja, ya, tapi tidak apa-apa bagi program studi yang lain, ya, walaupun tidak mendapatkan mata kuliah sejarah gereja, ya, tetapi di sini kita akan mempelajari, ya, sekilas tentang, dan apa yang kita pelajari ini merupakan apa yang relevan, ya, yang relevan dengan topik kristologi, ya, yang sedang kita gumuli. Nah, di dalam sepanjang sejarah gereja ini kemudian timbul kesulitan di dalam pemikiran, tentu saja di dalam pemikiran manusia, di dalam niat manusia untuk mencoba memahami. Nah, inilah yang nanti akan membedakan isu dan tantangan di dalam kristologi klasik dengan isu dan tantangan dari kristologi modern. Di mana isu dan tantangan daripada kristologi klasik ini tokoh-tokoh yang kemudian menyampaikan pemikiran yang salah, ya, ini masih mencoba sebenarnya, ya, masih bisa kita katakan masih berniat menjelaskan atau berniat memahami Kristus seperti apa, ya, merumuskan Kristus seperti apa. Tapi nanti minggu depan di dalam isu dan tantangan kristologi modern, maka kita melihat bahwa niat daripada teolog-teolog liberal modern itu untuk kemudian untuk menyingkirkan keilahian Kristus, ya, untuk meruntuhkan keilahian Kristus, untuk tidak lagi mengakui bahwa Kristus itu adalah Allah yang sejati. Nah, ini ada bedanya dengan isu dan tantangan dan kristologi klasik ini. Oleh sebab itu kita membaginya di dalam dua kategori isu dan tantangan, ya, yang besar ini dibagi dalam dua kategori ini, ya, karena ada perbedaan yang cukup mendasar. Nah, sekali lagi di sini, walaupun kita di sini berarti di dalam isu dan tantangan kristologi klasik, walaupun kita menemukan bidat-bidat, kita menemukan ajaran-ajaran yang salah. Nah, tapi ajaran yang salah ini adalah ajaran yang masih mencoba menjelaskan
Ya, bagaimana tentang keilahian Kristus itu, bagaimana tentang persatuan Allah dan manusia ini, ya, walaupun kemudian mereka salah memahaminya, tidak sesuai dengan ya, firman Allah begitu ya. Nah, oke. Nah, di dalam chart di depan kalian, ya, bagan di depan kalian itu, ya, maka di situ muncul ya, apa namanya, aliran-aliran tokoh-tokoh ya, atau aliran-aliran yang salah memahami, tidak tepat memahami tentang unipersonalitas. Nah, jadi isu dan tantangan dalam kristologi klasik ini lebih banyak berbicara tentang unipersonalitas itu, ya, lebih banyak tentang bagaimana relasi atau kaitan dua natur Allah dan manusia itu di dalam satu pribadi. Oke, kita maju ya, satu demi satu. Di situ ada Nestorianisme, ya, di situ kemudian ada Ebionit, ya, ada Arianisme, ya, ada Apolinarisme, ada Gnostisisme, ya, atau Doketisme, ada monofisitisme. Ya, nah, apa ajaran dari setiap isme-isme itu? Ya, kita akan melihat satu persatu isme-isme ini. Nah, ini kembali kalau kemudian kita mau mencoba ya menyimpulkan apa kesalahan daripada Ebionisme. Ya. Apa kesalahan dari kaum Ebionit misalnya? Ya, kaum Ebionit ini pada kesimpulannya, pada dasarnya menolak kesejatian daripada keilahian Kristus. Maksudnya Allahnya Kristus ini bukan sungguh-sungguh Allah yang sejati, bukan sungguh-sungguh ya, Allah sejati. Nah, seperti apa? Oke, mari kita melihat slide-slide berikut ini. Nah, kita mulai dari yang paling atas tadi ya. Paling atas gambar, kalau di dalam gambar chart ya, tadi paling atas berarti tentang satu pribadi ya. Nah, tentang satu pribadi. Nah, ini kemudian ajaran yang salah ya, disebut Nestorianisme. Nah, tetapi saya perlu memberikan highlight terlebih dahulu tentang Nestorianisme ya, karena penemuan dokumen-dokumen kuno pada hari-hari ini kemudian memberikan bukti ya, yang cukup kemudian cukup kuat untuk dipertimbangkan kembali apakah Nestorius ini sungguh-sungguh mengajarkan ajaran seperti itu ya, yang kemudian dianut oleh kaum ini, berarti pengikut-pengikut daripada Nestorius ya. Nah, ini Nestorius itu seorang ya tokoh atau bisa dikatakan bapak gereja pada saat itu ya. Nah, jadi di dalam Nestorianisme, ya, ini kemudian pada hari ini kemudian cukup sulit ya, untuk kemudian dibuktikan apakah sebenarnya Nestorius itu betul-betul mengajarkan ajaran yang salah ini ya, karena memang pada abad kelima itu seperti ya, kalau kemudian di dalam apa namanya, penglihatan atau perspektif sejarah. Nah, di dalam perspektif sejarah itu kan kita punya apa namanya, seperti teori bahwa sejarah itu seringkali ditulis oleh yang berkuasa. Nah, ketika sejarah itu ditulis oleh yang berkuasa, nah maka kemudian sejarah gereja kemudian pada abad-abad pertengahan ya, atau setelah abad atau
kelima, setelah abad kelima, begitu. Nah, itu bisa jadi itu merupakan dokumen yang kurang historis, ya, karena pada zaman itu terjadi persaingan politik gereja, ya, yang cukup besar, ya, antara uskup Nestorius, ya, dengan lawan politiknya, ya, sehingga kemudian disinyalir kemudian Nestorius ini seperti difitnah, begitu ya, seperti kemudian Nestorius ini dihoaxkan. Nestorius ini dihoaxkan, sepertinya beliau ini mengajarkan ajaran yang salah. Ya. Nah, tapi kemudian penemuan dokumen-dokumen sejarah gereja pada akhir-akhir ini kemudian lebih berimbang, ya, kemudian melihat bahwa kemungkinan besar Nestorius sendiri tidak mengajarkan apa yang kemudian dihoaxkan itu, ya. Nah, gambaran tradisional tentang Nestorianisme atau ajaran Nestorius adalah Yesus ini memiliki dua pribadi, ya. Nah, oleh sebab itu di dalam chart atau bagan yang tadi kita lihat di depan, ya, itu kan Nestorianisme itu ditaruh di paling atas, yaitu menarik kesatuan pribadi, one person daripada Kristus, ya. Nah, jadi Nestorius ini tidak percaya bahwa Kristus adalah, ya, atau mungkin saya kurang tepat kalau kemudian saya mengatakan Nestorius tidak percaya, ya, tapi Nestorianisme, ya, yang sekali lagi ajaran yang disinyalir, yang dipercayai, diajarkan oleh Nestorius, ya. Nah, Nestorianisme ini dikatakan tidak percaya bahwa Kristus itu satu pribadi. Nah, tapi Nestorianisme, ya, diberitakan mereka mempercayai bahwa Kristus itu punya dua pribadi. Jadi dua natur di dalam dua pribadi. Jadi natur Allahnya punya pribadi sendiri, natur manusianya punya pribadi sendiri. Nah, ini jelas adalah ajaran yang kemudian tidak sesuai tentu dengan apa yang kita sudah lewati minggu lalu, ya, tentang bagaimana kitab suci Alkitab itu dengan jelas menunjukkan Kristus itu selalu berbicara di dalam ketunggalan. Nah, Kristus itu melihat bahwa dirinya sendiri itu hanya punya satu pemikiran, satu perasaan, satu kehendak, satu niat, satu motivasi. Ya, semuanya adalah satu. Nah, ini berarti dia memilih satu pribadi. Nah, ini berbeda dengan Allah Tritunggal misalnya. Allah Tritunggal itu terjadi komunikasi antar pribadi, sehingga kita bisa merumuskan walaupun tidak ada kata Tritunggal di dalam kitab suci, tetapi kita bisa kemudian dengan yakin merumuskan Allah memiliki tiga pribadi, karena, ya, terlihat dengan jelas adanya komunikasi antara Bapa dengan Anak, antara Anak dengan Roh Kudus. Anak bisa mengutus Roh Kudus, ya, ketika di dalam Yohanes tentu saja, ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu, ya, sang penghibur itu, nah, Parakletos itu, ya, Parakletos itu akan, ya, mengajarkan kepadamu apa yang telah segala sesuatu yang pakai jam tangan pemberian ceweknya itu dia lama, terus kan pas sama posisi itu pakai dia lama, tahu aku itu dari ceweknya, terus udah sebelum kan sama. Ya, guys, oke, fokus lagi ke ke materi kita, ya guys, ngobrol sendiri, ya, kecuali memang, ya,
ada sesuatu yang penting, yang sangat penting, yang memang kemudian mungkin orang tua kalian tanyakan, ya. Back to your calling, ya, kembali kepada panggilan kalian. Pada saat ini kalian harus jelas identitas kalian itu, ya, siapa atau apa, ya. Nah, sehingga dengan identitas yang jelas kalian tahu, ya, bahwa waktunya belajar adalah belajar. Oke, nanti sampai di mana? Nah, sampai pada Allah Tritunggal, ya. Nah, di dalam Allah Tritunggal itu ada indikasi yang jelas bahwa Allah ini menyadari kejamakan daripada pribadinya, sehingga ada komunikasi antar pribadi itu. Ya, sang anak bisa berdoa kepada sang Bapa. Sang Bapa di dalam pembaptisan sang anak bisa mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian Roh Kudus bisa turun di dalam bentuk seperti burung merpati, ya. Nah, turun menaungi sang anak itu. Dan seterusnya, ada indikasi-indikasi bahwa ketiga pribadi ini menyadari adanya pribadi yang lain di dalam Allah Tritunggal. Tapi itu sama sekali tidak terjadi di dalam Kristus. Ya, Kristus tidak menyadari bahwa di dalam dirinya kemudian ada pribadi yang lain, ya, tidak. Kristus selalu, ya, berpikir, bersikap dan bertindak atas satu pribadi atau dari satu pribadi. Nah, oke. Sehingga, namun hal ini salah dimengerti oleh Nestorianisme. Nestorianisme seperti berpikir bahwa Kristus memiliki dua pribadi di dalam dua hakikat itu. Ya. Nah, kembali tadi saya katakan, ya, bahwa penemuan dokumen sejarah kuno, ya, terutama pada abad 20, kemudian menemukan buku daripada Heraklides, ya, yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya Nestorius itu mengafirmasi itu berarti meyakini akan rumusan daripada Kalsedon yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Nah, sehingga hal ini masih terus diteliti oleh ahli-ahli sejarah gereja, ya, tentang Nestorius dan Nestorianisme ini, ya. Nah, karena memang ada dokumen-dokumen Nestorianisme yang seakan-akan mengajarkan dua pribadi di dalam dua natur, ya, tapi sekaligus juga ada tulisan-tulisan pemikiran Nestorius yang, ya, seakan-akan tidak mengajarkan itu. Ya. Oleh sebab itu, untuk keseimbangan maka saya perlu menjelaskan ini, ya, kepada Bapak Ibu, kepada anak-anakku sekalian, ya, supaya saya juga tidak kemudian mengajarkan sesuatu yang salah nantinya, ya, karena kalau sampai saya mengajarkan sesuatu yang salah atau tidak memberikan data yang berimbang, maka nanti, ya, umpama di surga, ya, nanti kalau ketemu dengan Nestorius, ya, saya bisa dijewer, gitu, ya. Saya kamu dulu di kelas tanggal 5 Oktober itu kok bilang ke kelas IAK sama kelas tim C bahwa aku ngajarin kayak begini. Kapan aku ngajarin kayak begitu? Kan aku percaya yang benar loh. Nah, oke, ya. Nah, tentu, ya, saya nggak mau dijewer oleh Nestorius nantinya. Oke. Jadi saat ini masih terus diselidiki, ya, guys. Oke, lalu ebionit yang tadi saya bilang menolak kesejatian daripada kealahan Kristus, ya. Nah, ebionit ini mengajarkan bahwa Yesus ini manusia biasa. Nah, ini kan berarti menolak Yesus ini Allah yang sejati, ya, karena Yesus ini manusia biasa.
Yesus ini manusia biasa yang kemudian dianggap layak ya, oleh Allah eh, Allah yang sejati itu dianggap layak untuk menjadi Mesias ya. Jadi waktu Allah itu seakan-akan keliling dunia begitu ya, kemudian melihat siapa manusia yang paling benar, siapa manusia yang paling saleh, siapa manusia yang paling mengenal dia. Ketemu nih yang namanya Yesus ini ya, ini manusia biasa. Ini oke, karena dia itu paling ya mengenal Allah dengan baik, maka kemudian oleh Allah dianggap layak untuk menjadi Mesias. Ya, sehingga kemudian Allah berkenan memberikan rohnya, Roh Kudus itu kemudian turun, Roh Allah itu turun atas Yesus pada saat pembaptisannya. Sehingga Allah itu kemudian mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Nah, ini sebenarnya manusia biasa ini, ya. Tapi aku mengasihi karena Yesus mengasihi aku. Ya, inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan menjadikan dia Mesias. Dengarkan dia, dengarkan Mesias ini, ya, karena dia akan mengajarkan kepadamu tentang aku, ya, tentang Allah yang benar. Maka kemudian seperti itu Allah itu kemudian memberikan Roh Kudusnya kepada Yesus untuk menjadi Mesias pada saat pembaptisan. Nah, itu ebionit, guys, ya. Nah, lalu kemudian setelah ebionit di ujung sebelah kiri bagian kita tadi, maka kemudian masih di bagian kiri, yaitu yang bermasalah dengan keilahian Yesus, ya, adalah Arianisme. Arianisme ini menolak apa? Menolak keutuhan daripada kealahan Yesus. Ya. Nah, Arianisme ini mengajarkan sebenarnya minggu lalu ya sudah, atau bahkan 2 minggu yang lalu sudah Bapak singgung di kelas, masih hidup di dalam ajaran saksi Yehova. Nah, saksi Yehova dan Arianisme ini mengajarkan bahwa Yesus ini adalah Allah betul, ya, Allah, tapi Allah yang kelas kedua, Allah yang tidak ori. Nah, di Kristus ini diciptakan sebelum ciptaan yang lain, ya, sebelum waktu, sebelum Allah itu menciptakan waktu. Dia ini merupakan sebuah super creature, ya, super creature, ciptaan yang paling super, makhluk yang paling super, atau bisa dikatakan Superman, begitu ya, the son of Krypton. Ya, bukan Krypton, begitu ya, tapi ya di surga, ya, son of heaven, ya, son of heaven sendiri. Kristus ini. Sebelum Allah itu menciptakan dunia, sebelum Allah menciptakan waktu, ciptaan pertama daripada Allah adalah Kristus ini. Sehingga karena dia itu ciptaan pertama, maka dia itu bergaul erat dengan Allah. Dia itu seperti anak Allah. Ya, dan dia memang ya, bisa betul dikatakan dia itu anak Allah. Ya, dia anak Allah. Ya, kenapa dia anak Allah? Karena memang dia diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu ada. Ya, dia menjadi kesenangan daripada Allah, dia menjadi kegirangan dan sukacita daripada Allah, sang anak Allah ini. Ya. Nah, sehingga kemudian segala kuasa diberikan kepada Kristus, sehingga Kristus itu bisa menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Jadi seakan-akan apa yang ada di dalam bagian-bagian Alkitab itu bisa dipercayai oleh Arianisme juga. Ya, Arianisme bisa kemudian mengafirmasi Kolose pasal 1, Yohanes pasal 1, ya, dengan perspektif yang berbeda. Ya, dengan perspektif bahwa ya, Kristus bukan Allah yang
utuh, yang senatur dengan Allah Bapa. Ya. Nah, tapi tentu saja di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas the word was God, begitu ya. The word was God. Oke. Nah, kemudian kalau saya klik-klik tidak muncul sebentar. Kenapa tidak muncul? Saya klik. Wah, nah, yang melawan bidat Arianisme ini, ya, ini adalah Bapak Gereja yang bernama Athanasius. Ya, ini Bapak Gereja yang luar biasa, tentu, ya, yang kemudian berkontribusi besar di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ya, pengakuan iman Nisea 321, pengakuan iman Konstantinopel itu kalau tidak salah 381 ya sih. Tapi kedua pengakuan iman ini seringkali disebut bersamaan. Ya. Nah, di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini ditegaskan bahwa Kristus sehakikat dengan Bapa, homoousios. Ya. Kalau homoiousios, ya ini beda. Ini kalau kalian nggak peka mendengarkan perkataan Bapak, sama kan ya Pak? Ya, ya kelihatannya sama. Homoousios dengan homoiousios. Ya, nah, bedanya di huruf I. Ya. Nah, homoousios ini yang kita percayai. Kristus dan Bapa adalah homoousios. Homoousios itu sehakikat. Satu hakikat, satu natur, satu substansi. Homoiousios ya, itu satu rupa. Ya, tapi bukan satu hakikat. Ya, mirip. Ya, nah, mirip tapi bukan sehakikat. Jadi umpamanya laptop Hewlett Packard, HP dengan laptop Acer, dengan laptop Asus, dengan laptop ya kalian sebutkan lah ya, merek yang lain. Nah, itu homoiousios, ya, satu rupa, ya, yaitu laptop. Ya. Nah, tapi tidak satu hakikat. Ya, karena ada karena mungkin ada beda-beda part, beda-beda komponen, ya, dari komponen daripada Asus yang tidak dimiliki oleh HP, ya, yang tidak dimiliki oleh Lenovo misalnya, yang tidak dimiliki oleh Asus. Nah, masing-masing ini homoiousios, mirip, ya, sama-sama laptop, ya, tapi tidak homoousios, tidak sehakikat, begitu. Ya, nah, menurut Arianisme, Kristus dan Bapa itu seperti itu, ya, homoiousios. Nah, sama-sama Allah, betul, ya kan? Nah, tapi tidak sehakikat. Gitu, ya. Lebih superior tentu saja Allah Bapa, ya, Allah yang kekal itu. Sedangkan Allah Anak adalah Allah yang tercipta sebelum waktu. Nah, tentu saja sama-sama Allah, ya, tetapi Allah Anak tidak, ya, bukan merupakan Allah yang, ya, seutuh Allah Bapa. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi di dalam ringkasan variasi kesalahan, Arianisme ada di dalam variasi kesalahan menolak keutuhan kealahan. Ya. Nah, oke. Sekali lagi, guys, ini ajaran masih ada sampai dengan hari ini di dalam Gereja Saksi Yehova. Ya. Nah, mungkin kalian pernah berjumpa, ya, dengan gereja ini atau pengikut gereja ini. Nah, oke, lalu kemudian tarikan di sebelah kanan sekarang. Ya, tarikan di sebelah kanan, yaitu menarik
menyimpangkan, menyesatkan tentang kemanusiaan Kristus. Ya, kalau yang tadi tarikan sebelah kiri, Ebionit dan Arianisme adalah menyimpangkan atau menyesatkan keilahian Kristus. Sekarang tarikan sebelah kanan, Apolinaris dengan Gnostisisme. Ya, Apolinaris, Gnostisisme, ya, ini menarik, menyimpangkan kemanusiaan Kristus. Apolinaris mengajarkan Kristus bukan manusia yang utuh. Ya. Diajarkan oleh tentu namanya Apolinaris, ya, dari kota Laodikia. Nah, Kristus ini, ya, tubuh dan jiwanya adalah manusia. Ya. Roh dan pikirannya ini adalah logos, begitu. Ya. Nah, jadi ini membagi unsur daripada kemanusiaan Kristus, begitu. Nah, jadi Kristus ini tidak manusia yang utuh seperti manusia yang lain, tapi kemudian dalam unsur kemanusiaannya, ya. Jadi ini sudah kalian pelajari tentu saja di dalam doktrin manusia, ya, berbarengan dengan doktrin Kristus ini tentang apa namanya, unsur manusia ini judul pembahasannya apa ya? Nah, isinya tentang dikotomi dan trikotomi, ya. Nah, tentu kalian langsung, oh yang itu Pak, ya yang itu, ya. Nah, dikotomi, kaum penganut dikotomi itu percaya bahwa manusia diciptakan di dalam dua unsur, yaitu roh, ya, dan tubuh. Nah, roh dan tubuh. Kaum trikotomis percaya bahwa manusia diciptakan dari tiga unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, masing-masing unsur ini, ya, berlainan, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kaum dikotomi mengatakan di dalam Alkitab, nah, di dalam Alkitab ini roh dan jiwa ini terus-menerus dipertukarkan, begitu ya. Nah, jadi kalau kamu mendeskripsikan jiwa sebagai itu, nah ternyata di dalam, ya, sebagai bla 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 pemain definisi daripada jiwa. Nah, ternyata di dalam Alkitab itu, ya, definisi jiwa dan definisi roh itu bertukar. Ya, seringkali, ya, Allah itu memakai roh, kadang-kadang Allah seringkali Alkitab memakai roh, kadang-kadang Alkitab memakai jiwa untuk satu maksud yang sama. Nah, ini argumentasi dari kaum dikotomis tentu saja, ya. Nah, tapi kemudian kaum trikotomis ini memakai sumbangsih, umpamanya kontribusi dari ilmu psikologi. Nah, tapi di dalam ilmu psikologi ini berbeda tiga-tiganya, ya. Dan kemudian kalau di dalam Alkitab itu kemudian, ya, muncul ketiga ini, ya, ada kata roh, ada kata ruah, kemudian ada kata jiwa, ya, nefes, ada kata tubuh, ya, sarkos. Nah, maka ini tentu, ya, jiwa itu psike, ya. Jadi ada ruah atau nefes, psike, dan sarkos. Nah, maka ini adalah tiga hal yang berbeda. Nah, tentu kalian, ya, sudah belajar, ya, tentang ini, ya, dan kemudian kalian mungkin sudah menetapkan, ya, pilihan bahwa mana yang saya pilih, ya. Nah, by the way, anyway, last way, guys. Nah, apapun, ya, unsur yang kalian kemudian percayai manusia itu terdiri dari unsur apa, nah, intinya manusia itu merupakan keutuhan, ya. Manusia itu keutuhan dari unsur-unsur itu, ya,
Ya, kalian mau percaya 2 unsur atau 3 unsur, manusia is union ya daripada unsur-unsur itu. Manusia melakukan kesatuan daripada unsur itu. Yang ya bisa dibedakan unsur itu, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, Apollinaris ini seakan-akan memisahkan unsur itu, ya, dan mengatakan bahwa tubuh dan jiwa Yesus adalah manusiawi, tetapi rohnya dan pikirannya adalah ilahi. Ini tentu saja ada pengaruh filsafat ya, Plato, ya, filsafat Platonis yang mengatakan ya pikiran mind itu berasal dari spirit, ya, itu spirit. Sedangkan ya, nah tubuh dan jiwa ini merupakan bagian daripada dunia materi. Ini ya seakan-akan menjadi 2 unsur yang sumbernya ini sudah berbeda. Ini sangat platonis begitu ya. Jadi roh sekali lagi di dalam filsafat Yunani yang diajarkan oleh Socrates dan Plato, dan lebih dikenal sebagai filsafat Plato ya, karena walaupun Socrates adalah guru Plato, ya, tetapi Socrates itu tidak menghasilkan tulisan sendiri, tetapi semua pikiran Socrates itu ditulis oleh atau diceritakan ulang oleh Plato. Nah, sehingga kemudian di dalam dunia filsafat seringkali kemudian digumulkan. Ya, sebenarnya ini ajaran Plato atau ajaran Socrates, gitu, karena yang nulis semuanya Plato. Begitu. Nah, di dalam ajaran Plato sekali lagi roh ini berasal dari dunia ide, dari the world of form, dari ideal world, dari dunia ide atau dunia yang ideal, atau seringkali disebut the world of form, dunia bentuk, ya, di mana sumber daripada segala bentuk itu ada di dalam dunia ideal. Ya, seperti kalau Kristen ngomong itu surga lah ya. Nah, jadi dari surga itu roh itu berasal. Nah, tetapi tubuh ini berasal dari dunia ini yang fana ini. Nah, sehingga bagi filsafat Plato, ya, materi atau tubuh yang fana ini tidak baik, ya, tidak baik sifatnya, ya, atau bisa jadi sifat jahat sifatnya, begitu, ya. Nah, tapi dunia ide itu adalah dunia yang baik. Nah, oleh sebab itu manusia itu harus bermeditasi, bermeditasi, yaitu untuk kemudian berusaha untuk mengenal dunia ideal itu, dunia ide. Ya, mirip dengan filsafat Plato ini, maka Apollinaris itu kemudian mengatakan bahwa, kita bisa mengatakan bahwa tubuh daripada Yesus itu, ya karena tubuh itu selalu bersifat fana, ya maka itu bagian daripada ya manusia, ya, tapi karena roh atau mind itu ya itu kekal, ya maka tentu saja mind ini ya merupakan the mind of logos, ya. Nah, ini bukan filsafat Kristen tentu saja ya. Sekali lagi ini adalah filsafat Plato, filsafat Yunani. Filsafat Kristen mengafirmasi bahwa ciptaan Allah, ya, roh dan tubuh itu adalah baik. Ya, tubuh itu baik, materi itu baik, bahkan sungguh amat baik. Ketika Allah selesai menciptakan dunia materi dengan segala isinya, Allah kemudian mengatakan sungguh amat baik.
Ya, sungguh amat baik ciptaan Allah. Nah, ajaran Apolinaris ini yang mencoba memisahkan kemanusiaan Kristus, ya, kemudian menjadikan Kristus tidak utuh kemanusiaannya, ya, karena dipisahkan unsurnya, tentu saja kemudian menjadikan Kristus tidak lagi, ya, punya kemanusiaan yang utuh. Nah, ini sudah dinyatakan sebagai bidat dalam Konsili Konstantinopel tahun 381. Nah, sekarang kita lanjut ke tarikan yang paling kanan dari cat atau bagian kita, yaitu Gnostisisme. Ya. Nah, ini masih merupakan Apolinaris. Gnostisisme ini masih terpengaruh oleh filsafat Yunani, filsafat Platonis. Nah, jadi Gnostisisme ini kembali, ya, berangkat dari konsep dualisme Yunani, ya, bahwa roh itu lebih unggul, lebih superior dari materi. Nah, sehingga kemudian menolak kesejatian daripada kemanusiaan Kristus. Nah, karena Allah ini kekal, ini suci, maka bagi Gnostik tidak mungkin Allah ini kemudian memakai materi yang fana, memakai materi yang jahat sifatnya. Ya, nah, di dalam filsafat Platonis tadi saya katakan bahwa materi ini punya sifat yang jahat, begitu, ya, yang tidak mau dibimbing oleh logos, ya, tidak mau dibimbing oleh mind, tidak mau dibimbing oleh roh, begitu. Nah, sehingga seringkali timbul masalah di dalam hidup kita, ya, nafsu-nafsu daripada tubuh yang material ini adalah nafsu-nafsu yang kemudian membawa manusia pada kejahatan. Nah, ini sekali lagi ini ajaran daripada Platonis, gitu, ya. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau materi ini sifatnya jahat dan roh itu baik, maka kalau Yesus adalah Allah, maka Yesus tidak mungkin adalah manusia. Nah, ini konsepnya, gitu ya, dalam Gnostisisme. Kalau Yesus itu tidak mungkin manusia, maka pasti tubuh Yesus ini bukan tubuh yang beneran, guys, ya. Tubuh Yesus ini merupakan tubuh yang penampakan, begitu. Ada dua jenis Gnostisisme, ya. Yang pertama adalah agak mirip dengan Ebionit, ya. Nah, bahwa Kristus ini adalah the Logos, Roh Allah. Mereka memakai rumusan pengakuan iman Nisea, homoousios, yes, the same substance. Nah, Allah atau Logos, ya, yang the same substance with the Father, ini kemudian turun kepada manusia Yesus pada saat pembaptisan. Nah, pada saat pembaptisan Yesus ini seperti dirasuki oleh Logos itu, dirasuki oleh Roh Allah itu, ya, kemudian dia bisa melakukan tindakan-tindakan ilahi. Tapi kemudian pada saat kematiannya, pada saat penyalibannya, Yesus itu kemudian berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya, Allah-Ku, mengapa kau meninggalkan aku? Nah, itulah saat di mana Logos itu meninggalkan Yesus. Nah, karena apa? Karena Logos itu tidak bisa mati. Ya, roh Allah itu tidak bisa mati. Ya, Roh Allah itu hanya memakai kemudian memasuki Yesus, gitu, yang adalah manusia. Ini jenis Gnostik yang pertama. Ya, jenis Gnostik yang kedua, saya
singgung bahwa Yesus ini betul-betul adalah Roh Allah, ya. Nah, sungguh-sungguh adalah Roh Allah. Nah, tapi kemudian kelihatan seperti manusia. Ya, kelihatan seperti manusia. Jenis gnosisisme yang kedua ini, nah inilah yang disebut doketisme. Dari kata dokein atau kelihatan seperti, atau dokein ini bisa berarti juga secara hurufiah itu bayang-bayang. Ya. Nah, Yesus itu seperti hanya terlihat seperti manusia. Ya, seperti yang mungkin sekarang kita anggap itu sebagai ya penampakan roh-roh begitu ya. Nah, kelihatannya betul-betul kelihatan sebagai manusia, tapi sebetulnya bukan manusia. Ini sudah sangat kemudian doketisme atau gnostisisme ini adalah bidat yang sudah ada sejak kuno, ya, sudah ada sejak zaman para rasul. Ini gnostisisme dan gnostisisme doketisme ini sudah ada, ya, sehingga gereja-gereja ini sudah diganggu atau diracuni oleh ajaran gnostisisme, sehingga Rasul Yohanes, nah itu sudah kemudian melawan doketisme di dalam suratnya. Nah, mana suratnya Yohanes yang dengan tegas itu melawan gnostisisme dan doketisme, yaitu dari surat 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1 ini menegaskan bahwa Yesus bukan terlihat seperti manusia, tapi Yesus sungguh-sungguh adalah manusia. Ya, firman hidup itu, the Logos itu sungguh-sungguh adalah manusia. Ya, apa yang saya bacakan ya, Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan. Ya, lihat, perhatikan di sini Yohanes menggunakan frasa-frasa yang indrawi. Ya, frasa-frasa yang indrawi, ya, yaitu yang telah ada. Berarti ini eksistensinya, ya, yang telah kami dengar. Nah, jadi eksistensi daripada Yesus ini bisa kami dengar. Ya, ini membuktikan ya Yesus ini bersuara. Ya, telah kami dengar. Kemudian telah kami lihat dengan mata kami. Ya, kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan, dan yang paling kuat argumentasi Yohanes adalah yang telah kami raba, ya, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang logos, tentang firman hidup. Jadi firman hidup Allah, firman hidup ini adalah Allah. Ya, tapi Allah ini telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami saksikan, dan telah kami raba. Nah, ini sangat melawan, sebenarnya Yohanes ini melawan gnostisisme. Ya, pada zaman Yohanes ini sudah muncul ya, dan sudah merasuki gereja-gereja pada hari itu. Ya, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, ini ya, dan kemudian bidat yang terakhir yaitu tarikan ke arah bawah, yaitu yang kemudian menyesatkan kita daripada pemikiran bahwa dia memiliki dua natur. Ya, nah ini adalah ajaran dari monofisit namanya, ya, atau Yutisianisme. Ya, monofisit atau Yutisianisme. Nah, ini diajarkan oleh seorang yang bernama Eutyches, ya, dari Konstantinopel. Nah, Eutyches ini mengajarkan bahwa Kristus itu hanya punya satu natur, ya, yaitu natur campuran, natur komposit, ya, komposit natur.
Natur campuran antara Allah dan manusia. Nah ini sudah Bapak jelaskan ya, kalau nggak ke minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, mengapa kita tidak bisa menerima ajaran bahwa Yesus itu naturnya natur campuran. Ya, karena dengan mengatakan dia punya natur campuran, berarti otomatis dia bukan Allah sejati atau bukan manusia sejati. Ya, tetapi kan dia sudah merupakan campuran begitu. Ya. Nah, jadi kata monofisit itu berasal dari 2 kata, mono yaitu one atau single, dan physis ya, natur ya. Nah, ini ajaran daripada monofisit, yaitu his human nature was dissolved like a drop of honey in the sea, and therefore his nature was really defined. He was of to nature, but not in to nature. Nah, terjemahan bebasnya adalah Yesus ini memang berasal dari of to nature, ya, berasal dari 2 natur. Tapi ketika 2 natur ini, Allah dan manusia, itu ketemu, maka tentu siapa yang menang begitu. Seperti ketika madu dan air itu ketemu, atau garam dengan air itu ketemu, ya, maka kemudian ya sepertinya yang kelihatan itu tetap airnya begitu ya. Nah, his human nature, kemanusiaannya itu kemudian larut, ya, dissolve itu larut, ya, larut seperti setetesan madu ya di lautan ya, atau seperti satu butiran garam di gelas begitu. Jadi kemudian hilang begitu ya, hilang, mana itu garamnya, nggak ada lagi begitu ya. Nah yang kelihatan tetap air yang sama. Nah jadi therefore his nature was really divine. Jadi sepertinya kelihatannya Allahnya saja begitu, karena kemanusiaannya itu kalah total begitu ya, seperti larut di dalam kealahannya. Nah, jadi bisa dikatakan he was of to nature, dia memang berasal dari 2 natur, tetapi not into nature, tapi bukan di dalam 2 natur. Ya. Nah, perhatikan kali lagi frasanya, dia berasal dari 2 natur, he was of to nature, tapi dia tidak di dalam 2 natur. Ya, karena kemudian salah satu natur itu kemudian sepertinya hilang larut, itu ya. Nah, ini kemudian ini sudah dinyatakan sebagai bidat ya, atau ajaran yang sesat, ajaran yang salah oleh Konsili Kalsedon pada tahun 451. Nah, kemudian ada variasi-variasi yang lain, yaitu namanya ajaran daripada alogi atau dan juga ajaran dari dinamik monarkianisme. Ajaran daripada dinamik monarkian ini merupakan ajaran dari seorang yang bernama Paulus dari Samosata, ya, Paul of Samosata. Ajaran daripada alogi ini kembali menolak keilahian. Ya, Yesus itu manusia biasa, lahir dari seorang perawan ya, secara ajaib memang begitu ya, karena pada zaman-zaman itu ya banyak cerita-cerita ajaib ya. Yesus salah satunya. Lalu kemudian mirip dia dengan gnostisisme ya, dengan Epionit, bahwa Kristus itu kemudian turun ke atas Yesus pada saat baptisannya, memberikan kuasa supranatural. Nah, jadi ini seperti alogi ini mengajarkan bahwa Yesus ini punya kuasa saja, kuasa ilahi saja, tapi dia itu manusia biasa, ya, tapi hanya punya kuasa supranatural, kuasa ilahi karena Roh Kudus menaungi dia. Dinamik monarkian, ya, ini
ya mirip-mirip ya, Yesus manusia belaka, ya, kemudian logos, ya, logos itu turun. Nah, mirip-mirip lah ya. Nah, secara kemudian logos ini apa? Impersonal divine person. Ya, jadi bukan merupakan pribadi. Nah, ajaran dinamik monarkian pribadi Yesus yaitu pribadi Yesus yang manusia itu. Ya, logos itu apa? Logos itu cuman power. Ya, logos ini cuman super power ya, yang menaungi Yesus. Impersonal dia sifatnya. Ya, hanya kuasa saja. Ya, kemudian memberikan Yesus itu hikmat pengertian tentang Allah yang sempurna begitu ya, yang luar biasa, yang sangat tinggi pengertiannya tentang Allah, sehingga kemudian ketika dia mengajarkan manusia tentang Allah, ajarannya itu wow gitu. Ajarannya itu membuat murid-muridnya orang-orang itu tercengang, kagum. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena logos itu ya, menaungi Yesus. Ini ajaran dinamik monarkian. Dari kata apa? Dinamik itu apa? Dinamik itu kuasa, ya, dinamo, dinamos. Ya, kalau yang belajar Yunani, ketika menghafalkan kosakata, oh ini apa kata dunamos, dunamos itu power. Nah, ajaran Paulus dari Samosata itu Yesus itu menerima power, ya, power kuasa dan kuasa yang ilahi. Monarki itu apa kerajaan, monark, kingdom. Jadi menerima kingdom power. Nah, modalistik monarkian ini yaitu modalistik itu modal itu ya bukan modal uang ya, tapi modal ini merupakan sebuah peran begitu ya, peran. Modalistik monarkian ini mengajarkan, ini kalian sudah ketemu sebenarnya ajaran modalistik monarkian di dalam ajaran sesat tentang Tritunggal. Ya, ajaran sesat tentang Tritunggal itu ada modalistik monarkian. Ya. Nah, jadi karena itu ajaran yang sesat tentang Tritunggal, otomatis mempengaruhi juga dalam kristologi. Ya, sehingga di sini muncul kembali modalistik monarkian itu artinya ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu bukan tiga pribadi, tetapi tetap merupakan satu Allah, satu pribadi yang hanya berganti modal, berganti peran. Ya, ini dulu guru agama saya pada waktu SD ya itu mengajarkan seperti itu. Ya, yang kemudian sekian lama itu saya percayanya seperti itu. Ya, bahwa Allah itu ya cuma satu, kemudian berganti peran. Ya, dia memberi contoh guru agama saya pada waktu SD itu, ya seperti dia sendiri ya, dia katakan seperti Bapak, ya, seperti saya. Ya, ini ketika mengajar kalian, saya menjadi guru. Ketika nanti ya pulang dari sekolah, saya itu jadi bapak. Ya, di rumah saya punya istri, saya punya anak-anak, saya jadi bapak di rumah saya. Tapi kemudian besok kalau saya itu kemudian pulang ke rumah orang tua saya jadi anak. Nah, ini ajaran guru SD saya. Saya pada saat itu ya namanya masih SD begitu ya. Nah, namanya masih SD ya percaya saja begitu ya, atau merasa itu oh ini ajaran Kristen kayak begini begitu ya. Nah, saya merasa seperti itu. Oh, Allah itu ternyata satu ya, tapi kemudian berganti-ganti peran sama kayak Pak Guru ini ya. Sekarang ini dia jadi guru, nanti dia pulang rumah dia jadi bapak, besok dia pergi ke rumah orang tuanya dia jadi anak. Oh, kayak begitu.
Nah, kemudian waktu berjalan ketika saya kemudian saya itu bertobat, kenal sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian saya itu membaca sendiri Alkitab ya. Pas SD itu kan ya cuma dari guru sekolah minggu, dari guru agama di sekolah. Saya ya bisa dikatakan sebenarnya nggak baca Alkitab diri begitu ya. Nah, karena semuanya diajarin di sekolah minggu maupun di gereja atau di sekolah begitu ya. Nah, ketika saya bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mengalami kehidupan yang baru, kelahiran baru, saya rindu mengenal Allah. Maka kemudian saya membaca, baik itu membaca sendiri Alkitab, maupun juga kemudian membaca buku-buku ya, teologi yang baik. Nah, baru ketemu ya ajaran daripada guru SD saya kok tidak sesuai dengan Alkitab begitu. Nah, kalau kemudian cuma berganti peran ya pada saat baptisan itu ya gimana itu tiga-tiganya muncul loh ya. Nah, lalu kalau cuma berganti peran ya Tuhan Yesus itu ngomong supaya ya, kita ini dibaptiskan di dalam nama ketiga pribadi itu ya. Nah, lalu kemudian kalau cuma berganti peran pada di Markus 1 ayat 36 itu ketika dikatakan Yesus itu tiap pagi itu berdoa ya, itu berdoa sama siapa? Ketika kemudian ya di Getsemani dia berdoa, ya berdoa sama siapa? Kalau cuma berganti peran, ya masa aneh begitu ya Tuhan Yesus main sandiwara berdoa sama dirinya sendiri begitu. Ya lalu ketika dia ya membangkitkan Lazarus dia juga berdoa kepada Allah sebelumnya. Nah, ini gimana ya kan? Nah, bingung saya ya kan. Nah, ini berarti ya Tritunggal itu bukan pergantian peran. Ya, Tritunggal itu berarti betul-betul di dalam kealahan itu ada tiga pribadi begitu. Nah, itu ajaran yang salah dan itu dinamakan modalistik monarkian dan kemudian tentu saja di dalam kristologi ini salah begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kristologi juga. Jadi dengan mengatakan bapak dan anak itu ya sama saja. Nah, okay. Lalu ada ajaran yang namanya adopsionisme. Nah, dari nama ajarannya saja kalian sudah bisa menduga ya. Oh, ini kira-kira ini ya mengajarkan tentang adopsi ya. Betul. Adopsionisme itu Allah itu mengadopsi Yesus menjadi anaknya. Sebenarnya mirip dengan ketika ya di dalam keselamatan kita itu juga terjadi proses adopsi. Nanti kalian akan sampai kepada ajaran itu yang memang kita terima ya, di dalam keselamatan kita ya, tapi bukan tentang natur Yesus tentu saja. Di dalam keselamatan kita itu bisa disebut anak-anak Allah. Karena apa? Karena memang karena kuasa daripada Roh Kudus Allah itu mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ya, nah, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipersatukan di dalam Kristus. Maka ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, ya, sang saudara sulung kita itu, ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, maka kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini adalah proses adopsi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam keselamatan kita untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, jadi walaupun ini terjadi di dalam keselamatan kita, yang nanti akan kalian pelajari semester depan di dalam doktrin keselamatan, tapi ini tidak bisa ya kemudian diaplikasikan disamakan dengan Yesus tentu saja ya. Tapi Felix of Turdera
Felix dari kota Urgela ini mengajarkan ya bahwa Yesus ini seperti itu. Ya, dia itu manusia biasa, lalu kemudian dia itu ya entah bagaimana pada saat dalam kandungan atau pada saat kanak-kanak ya, mungkin sangat lucu Yesus itu ya pada saat kanak-kanak mungkin capi, mengalsum pipit, matanya belok, ya, makannya lahap, gitu ya. Kemudian Allah itu suka ya dengan Yesus ya. Wah, lucu sekali bayi ini, ya, lucu sekali anak ini ya. Kemudian Allah itu mengadopsi Yesus ya. Nah, mungkin kira-kira ya seperti itu karena Felix Urgela juga kemudian tidak mengajarkan dengan pasti kapan ya dia mengatakan ya bisa jadi dalam kandungan, bisa jadi ketika anak-anak ya. Nah, tapi kalau kemudian kita itu memikirkan bisa jadi begitu, ya nggak bisa begitu ya, karena ajaran daripada kitab suci menegaskan bahwa Allah menjadi manusia, ya, bukan manusia dijadikan Allah. Ini juga ya bagaimana kita memahami unipersonalitas ya yang minggu lalu kita sudah pelajari. Ide unipersonalitas adalah Allah menjadi manusia, bukan sebaliknya. Ya, tapi ajaran daripada adopsionisme ya kemudian ya seperti tadi ya gnostisisme, Ebionit dan seterusnya, Apolinaris itu kok lebih bisa disimpulkan itu adalah ajaran ya, tentang manusia yang dijadikan menjadi Allah begitu ya. Oke ya, karena kalau kemudian ini tidak cocok juga di dalam data-data Alkitab ya tentang preeksistensi Kristus ya, bahwa Kristus itu sudah ada sebelumnya. Ya, yang kita juga lihat di dalam bukti-bukti kealahan, Yesus mengatakan before Abraham was, I was. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada sebelum Abraham jadi. Nah, jadi ini bertentangan begitu ya dengan data-data Alkitab jelas-jelas. Ini apa saya perlu masuk sekarang atau saya tunda minggu depan? Tapi sepertinya masih ada waktu ya. Nah, sepertinya masih ada waktu. Jadi kita coba ya semampu kita untuk masuk ke dalam isu dan tantangan ya kristologi modern ya. Nah, ada beberapa misunderstanding di dalam kristologi modern ya. Pertama dari ajaran kenotisisme yang mengatakan Yesus ketika mengosongkan dirinya itu dari Filipi pasal 2 ya. Nah, sebelum bagian yang tadi kita baca sebagai teks di dalam Tuesday Chapel tadi ya, bagian sebelumnya yang tadi kita baca adalah tentang Kristus mengosongkan diri. Ya, tidak Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, itu kata kenosis, ya, kenosis, mengosongkan diri. Nah, ketika Kristus mengosongkan diri, beberapa teolog modern itu kemudian mengatakan bahwa Kristus itu menanggalkan sebagian kualitas keilahiannya. Jadi Kristus itu tidak lagi maha kuasa, Kristus tidak lagi maha hadir, Kristus itu tidak lagi maha ini, maha itu begitu ya, tidak lagi maha kuasa, tidak lagi maha hadir. Nah, paling tidak kedua mahanya itu maha kuasa dan maha hadir itu ditinggalkan. Nah, ini masalah ya, walaupun seakan-akan kita bisa kalau nggak pernah baca Alkitab. Nah, itulah guys, kalau kita itu nggak pernah baca Alkitab. Nah, itu maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itu
bunyi dari Efesus pasal 4, ya, Efesus pasal 4 ayat Efesus pasal 4 ayat 14, ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya. Nah, jadi bisa dibaca terbalik. Kalau kita tidak teguh berpegang kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kembali pada ajaran kenotisisme. Ya, kalau kemudian kita cuma kita nggak pernah baca Alkitab, lalu kemudian ya, kita itu mendengar ajaran seperti itu, oh ya betul ya, Kristus itu tidak lagi maha kuasa pada saat itu dia itu hadir, dia tidak lagi maha hadir, ya kan? Dia itu kan terlokalisasi di dalam satu tempat di Nazaret pada saat itu, dia tidak bisa di mana-mana. Nah, maka kita berpikir seperti itu, ya. Nah, kita diombang-ambingkan. Tetapi di dalam ajaran kenotisisme, ya, nah di sini mengosongkan diri ini bukan berarti kehilangan atribut keilahian. Ya, mengosongkan diri di sini adalah ya, bagaimana Kristus itu merendahkan dirinya yang adalah Allah, mau menjadi manusia. Lalu ketika dia menjadi sepenuhnya menjadi manusia, dia tidak kehilangan sedikit pun kealahannya. Nah, seperti contoh-contoh yang sudah pernah ya saya berikan kepada kalian semua, bagaimana ya dua kualitas itu bisa ada berbarengan tanpa kehilangan. Ya. Nah, Kristus sama sekali tidak kehilangan kealahannya. Dia tetap Allah yang sejati pada saat yang sama dia menjadi manusia yang sejati. Oke, ini ajaran yang salah pada abad ke-19 muncul, tapi pada hari ini juga sudah banyak ditinggalkan. Lalu ya namanya dynamic incarnation, ya. Nah, kalau ada kata dynamic kembali, ya ini pasti berkaitan dengan kuasa. Dynamic incarnation ya berarti ya inkarnasi ini adalah kuasa daripada Allah itu ada di dalam diri Yesus. Ya, mirip dengan dynamic monarkian tadi. Ya, mirip. Jadi ini dipopulerkan di abad 19 oleh seorang teolog yang bernama Donald Bailey. Ya, Donald Bailey ini mengatakan bahwa Kristus itu mengalami the paradox of grace. Ya, ini mirip dengan ketika kita itu melayani Tuhan. Ya, ketika kita itu melayani Tuhan, umpamanya kita itu bisa bermain musik dengan indah. Lalu kemudian teman-teman kita di gereja itu memuji kita. Wah, luar biasa ya kamu ya. Oh, bisa ya, bermain keyboard atau bermain gitar atau bermain drum. Bagus banget tuh. Atau bisa bernyanyi deh, Pak. Bagus banget suara kamu. Terus kemudian kita itu dengan rendah hati, ya, walaupun hati kita berbunga-bunga, walaupun hati kita melayang-layang sedemikian tinggi, ya, tetapi kita tetap ya berusaha rendah hati ya dengan mengatakan, aduh, itu bukan aku, ya, itu Allah saja bekerja di dalam aku, ya, not I but Christ, ya. Nah, seperti itu menurut Donald Bailey bahwa Kristus itu dinaungi ya, oleh kuasa ilahi seperti kita dalam pelayanan kita, ya. Nah, tentu saja hal itu banyak juga bantahannya. Ya, jelas di dalam Alkitab Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan
seluruh pleroma ya, atau kepenuhan ya, bentuk daripada Allah. Kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 9 itu ya. Itu berarti keseluruhan kealahan itu betul-betul ada di dalam Kristus. Ya, bukan hanya sekedar ya Kristus itu ditolong di dalam pelayanan-pelayanannya. Ya, lalu kemudian sekali lagi data-data tentang praeksistensi Kristus, bahwa Kristus itu sudah ada sebelum inkarnasinya. Ya, kemudian the only begotten, ya, the only begottenness of Christ itu ya, the uniqueness of the sonship of Christ ya. Yang di dalam bahasa teologinya disebut monogenes ya, dia adalah satu-satunya, mono itu satu-satunya, the only, gens itu genes itu adalah begotten, diperanakan, generate ya, the only generated ya, ya satu-satunya yang diperanakkan oleh Bapa ya, monogenes. Nah, kembali ya, untuk menyegarkan ya, kalian protes menyegarkan Pak, apa yang benar begitu ya. Kita membaca Kalsedonian itu ya, mabuk kok Pak ya, kok bilang menyegarkan begitu ya. Ya, yang saya maksud menyegarkan pemahaman kita ya. Walaupun ini sudah 2:30 sore, kalian sudah menjalani beberapa mata kuliah yang lain. Kalian walaupun kalian bilang ini tidak segar sama sekali, ya, melihat Kalsedonian Creed ini, but guys, this is important. Ya, ini penting untuk melihat kembali ya, rumusan bahwa Kristus adalah dua natur di dalam satu pribadi. Ya, yang unconsciously tanpa percampuran, unchangeably tanpa perubahan, indivisibly tanpa pembagian, inseparably tanpa pemisahan. Ya, di mana the distinction of natures being by no means taken away, perbedaan antara Allah dan manusianya sama sekali tidak hancur ya, seperti monofisit ya, katakan itu bergabung, oh tidak ya. Nah, perbedaan Allahnya dan manusianya tidak ya, by no means taken away, tidak tidak hilang oleh persatuan itu, but rather the property of its nature being preserved ya. Justru sebaliknya, kualitas unik atau properti dari setiap natur itu terjaga sempurna, being preserved. Nah, dan ada dan concurring, berada di dalam satu pribadi ya, satu pribadi. Nah, inilah yang harus kemudian sekali lagi kita jaga ya, kita jaga keseimbangan di tengah. Kristus ada satu pribadi di dalam dua natur, natur Allah yang sejati dan natur manusia yang sejati. Ya. Tujuan sekali lagi mempresentasikan semua ini kepada kalian, baik pengakuan iman Kalsedon yang merupakan standar kebenaran yang dipercayai oleh gereja, yang dikenali dan dirumuskan dan ditarik dari kitab suci. Sekali lagi, Konsili Kalsedon tidak menciptakan, tidak membuat doktrin, tetapi mengenali dan meneguhkan doktrin yang sudah ada di kitab suci. Nah, tujuan mempresentasikan
ya, rumusan teologi standar gereja dari Konsili Kalsedon maupun mempresentasikan kesalahan-kesalahan di dalam sejarah gereja mulai dari Nestorianisme ya sampai dynamic incarnation tadi ya, yaitu semua ini untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati bagi manusia, bagi kita. Ya, bagaimana tentu saja respon kita terhadap kebenaran ini? Jikalau Dia adalah Juru Selamat, apakah kita mau menyerahkan diri kita untuk diselamatkan oleh Dia? Jikalau Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan, apakah kita mau menyerahkan diri kita untuk taat kepada Dia? Ya, ataukah kita masih bermain ya Tuhan-Tuhanan begitu ya? Wow, ini apa nih Pak? Ini apa ini Pak? Kok ada ya? Kok ada tangga-tangga nada? Nada-nada cinta. Ya. Kalian nggak tahu lagu itu ya? Bapak Ibu kalian tahu lagu nada-nada cinta. Oke, ini nada-nada cinta untuk Tuhan kita. Setelah kalian memahami tentang Kristus, tentang keilahian kemanusiaannya, kesatuan dua natur yang ajaib dan luar biasa bagi keselamatan umatnya. Sekarang, guys, make up ya, buatlah sebuah lagu baru ya, tadi apa namanya, call to worship di dalam Tuesday Chapel tadi pagi. Kalau kalian ya mengikuti bersama-sama dengan saya, maka undangan ibadah itu sing a new song ya, nyanyikan lagu yang baru, sing a new song ya, coba buat lagu baru yang orisinil ya, jangan memakai lagu yang lama kalian ganti ganti teksnya ya, bukan ya, sing a new song, buatlah nada yang baru, orisinil ya, yang kreatif ya, tapi sekaligus teologis, menunjukkan kalian ini memahami Kristus yang benar sekarang ya, nggak ngawur ya, kayak tadi ternyata guru agama loh ya, guru agama SD saya ya, guru agama ya, kok mengajarkan tentang modalistik monarkian ya kan. Nah, untung Tuhan itu kemudian baik, memberi kepada saya kesempatan untuk kemudian bertobat dan mengenal Dia dengan benar ya. Nah, oleh sebab itu sekarang nih kalian akan jadi guru-guru Kristen ya, coba kasih tahu murid kalian siapa Kristus yang benar ya. Evangelistik berarti apa? Ada undangan ya, ada tawaran supaya ya mereka yang mendengar lagumu ini ya untuk percaya ya. Orisinil kreatif. Saya monster. Itu rumahnya. Itu adiknya. Adiknya Niko ya. Nah, nggak apa-apa kalau adiknya ikut dengerin ya, bagus. Oke ya. Ini tugas kalian guys ya, tugas kalian. Cuman sebentar aja ya, lagunya itu pendek-pendek aja, yang 1 sampai 2 menit gitu ya, 30 detik sih terlalu pendek lah ya. Nah, saya ganti lah ya, 1 menit boleh lah, 1 menit, 1 sampai 2 menit aja boleh ya. Nah,
lalu nanti dinyanyikan ya. Tunggu. Oke guys, oke lah ya tugasnya. Iya. Yuk. Apa namanya? On cam ya. Ya. Nah, jadi itu ya tugas yang ya saya harap menyegarkan. Nah, menyegarkan kalian ya. Menyegarkan kalian. Kalian sudah punya kelompok kan ya guys, kelompok ya untuk apa namanya ya kat dan UAS ya, kelompok kat dan UAS. Cobalah bikin lagu itu ya bersama dengan kelompok kat dan UAS kalian ya. Oke. Ya, oke itu nanti minggu depan ya, sebelum atau sesudah kelas kita ya, kalau nggak sebelum atau sesudahnya atau sebagian sebelum sebagian sesudah ya kan, masih cocok lah kita minggu depan masih membahas tentang ajaran-ajaran yang salah dari kristologi modern ya. Nah, jadi cocok jikalau diawali dan diakhiri dengan lagu-lagu dari kalian yang menyegarkan kita semua tentang siapa ya Kristus yang sejati itu ya. Saya sangat percaya kalian luar biasa di dalam menciptakan lagu-lagu baru ya. Sing a new song. Itu panggilan ibadah kita dan hidup kita sehari-hari adalah ibadah ya, sehingga hidup kita sehari-hari boleh-boleh saja kalian itu ya menciptakan lagu-lagu yang baru ya, bukan hanya tentu saja bukan hanya hak eksklusif dari Niel yang jurusan musik ya untuk mengkomposisi lagu baru ya. Setiap dari kalian ya prodi apapun itu adalah panggilan hidup kita untuk sing a new song to the Lord ya. Dengan kalian itu merasakan, mengalami, merefleksikan kasihnya, kebaikannya, pengorbanannya, ya siapa dirinya, ya kalian selalu bisa menciptakan lagu-lagu yang baru. Nah, oke, masih ada beberapa menit. Apakah ada pertanyaan? Yuk, come on guys, ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada, oke, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke, benar ya, nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, nanti versi masing-masing ini ya mengingatkan saja proses kalian bertemu dengan kelompok kalian untuk ya making up a new song ya. Jadi minggu depan ya boleh kalau ada yang bisa bermain gitar atau kalau kalian itu mengkhawatirkan ya nanti kalau live jaringannya ya bisa bareng-bareng nggak tuh nyanyinya, begini nanti yang satu terlambat
1 detik begitu ya. Nah, kan jadi seperti nyanyi canon begitu ya. Nggak sama temponya begitu ya. Boleh juga kalau mengkhawatirkan seperti itu mau direkam dulu boleh begitu ya. Nah, intinya tiap kelompok akan menyanyikan ya. Tapi kalau tidak khawatir dengan jaringan mau langsung mau langsung kemudian bareng-bareng ya nyanyi ya minggu depan monggo juga silahkan ya. Direkam boleh, mau langsung boleh ya, mau pakai gitar boleh ya, mau pakai orkestra ya silahkan ya. Semua bebas kok sama Pak Yesaya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Arci Deborah boleh tutup di dalam doa. Halo Pak. Iya. Iya Pak. Apa teman-teman dan Bapak apakah ada pokok doa yang ingin didoakan? Oke, mungkin tidak ada ya. Tidak ada ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena atas penyertaan Tuhan, kelas kami, kelas Kristologi dapat berjalan dengan baik sampai akhirnya. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar dari penjelasan Pak Yesaya dapat kami gunakan dalam kehidupan sehari kami, dan kami juga bisa menyerap apa yang diajarkan oleh Pak Yesaya. Tuhan juga yang memberkati setiap dari kami, apapun kegiatan yang kami lakukan selanjutnya, kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yesaya, kiranya Tuhan yang memberikan beliau kesehatan, kebijaksanaan, dan nikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you Arci. Thank you semuanya. Love you all. God bless you all. Dadah Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.